Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Zara dengan NIM 12022020110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa kita harus melakukan software testing. Nah, software testing sendiri adalah sebuah metode yang dijalankan oleh sebuah perusahaan untuk memeriksa apakah aplikasi sudah sesuai dengan persyaratan yang diharapkan atau belum. Selain itu, software testing juga akan dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang telah dibuat bebas dari kerusakan ataupun cacat. Selanjutnya, mengapa kita perlu mengadakan pengujian? Yang pertama, mengidentifikasi cacat sejak dini. Tentu saja pada saat kita ingin meluncurkan suatu aplikasi baru, kita perlu yang namanya mengidentifikasi cacat seperti apakah ada bug, ada kesalahan implementasi, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Setelah itu, yang kedua, meningkatkan perangkat lunak, yang gunanya untuk memastikan bahwa setiap fungsi dapat beroperasi dengan benar dan tentunya sesuai dengan persyaratan. Setelah itu, yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan, memastikan bahwa produk melalui serangkaian pengujian secara menyeluruh agar pada saat sampai pada tangan user mengurangi risiko kesalahan yang tidak diinginkan. Setelah itu, yang keempat, mendeteksi kerentanan keamanan. Kita sangat perlu melakukan pengujian keamanan secara teratur dan memperbaiki celah sedikit pun keamanan demi menghindari serangan-serangan keamanan. Yang kelima, membantu meningkatkan stabilitas. Melakukan pengujian kinerja untuk mengevaluasi bagaimana aplikasi berperforma di bawah beban tertentu, memungkinkan identifikasi dan menyelesaikan masalah stabilitas sejak awal dalam siklus pengembangan. Setelah itu, yang terakhir ada menghemat biaya. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki cacat sejak awal, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan dukungan pelanggan dan pemeliharaan pasca rilis, sementara juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Setelah itu ada pun beberapa tingkatan pengujian perangkat lunak. Yang pertama yaitu unit testing atau pengujian unit, merupakan langkah dalam pengembangan perangkat lunak yang fokus pada pengecekan bagian-bagian kecil dari program, seperti fungsi ataupun metode. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bagian tersebut berfungsi sesuai dengan yang kita harapkan. Setelah itu ada pengujian integrasi. Saat kita melakukan pengecekan terhadap aliran data dari modul satu ke modul lain, kita sebenarnya sedang memastikan bahwa semua modul yang saling terhubung dapat beroperasi dengan baik dan sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, pengujian sistem atau sistem testing. Pengujian sistem menjadi langkah penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak, di mana kita mengevaluasi kinerja sistem secara menyeluruh setelah semua komponen dan bagian telah terintegrasi. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa seluruh perangkat lunak berjalan dengan yang kita inginkan. Setelah itu, yang terakhir ada pengujian penerimaan. Pengujian penerimaan merupakan tahap terakhir dalam siklus pengembangan perangkat lunak, di mana sistem dievaluasi untuk memastikan bahwa itu memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pengguna atau pemangku kepentingan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perangkat lunak siap digunakan dan memenuhi harapan pengguna akhir. Setelah itu, testing pun terbagi menjadi dua. Yang pertama ada functional testing dan non-functional testing. Functional testing sendiri adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah semua fungsionalitas pada perangkat lunak atau aplikasi yang dibangun berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan siap untuk dirilis. Selain itu, yang non-functional testing adalah pengujian yang tidak hanya melihat bagaimana sebuah fungsi pada perangkat lunak atau aplikasi bekerja atau tidak, tetapi melihat bagaimana performa ketika fungsi tersebut bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.